adalah generasi-generasi masa depan yang ketika kalian kembali ke sini, kalian datang dengan membawa kebanggaan untuk alma mater kita. Kita aminkan ya. Amin. Salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian hari ini berada di SMK? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Kenapa kita duduk di sini? Kenapa tadi pagi sudah mulai tinggal di SMK belum? Sebagian ada yang di rumah. Ada. Jam berapa tadi berangkat dari rumah? Yang dari rumah siapa? Jam 7. Ada yang sholat subuh? Oh. Asrama wajib Pak. Anak asrama wajib, tapi di luar asrama sholat subuh langsung berubah jadi sunat ya. Tidak ya. Ya, artinya ketika adik-adik berangkat dari rumah, walaupun terkadang dalam keadaan ngantuk ya, dalam keadaan ngantuk, barangkali dari rumah, dan bahkan terkadang kita berangkat dari rumah dengan uang belanja yang pas-pasan. Ya, ada yang menyalami orang tuanya nggak berangkat tadi? Tidak ada? Ada. Apakah Anda sedang berbohong? Tidak. Ketika orang tua, adik-adik tadi melepas dari rumah, mereka melepaskan sebuah harapan. Saya Anda itu. Harapan ketika anaknya berangkat dari rumah menuju bangku pendidikan, dia berharap anaknya menjadi orang jadi. Amin. Ya. Artinya mulai hari ini ya, adik-adik sudah menentukan pilihan masa depan. Ada yang fokus maunya karena hobinya di bidang komputer, di bidang teknologi, pasti mengambil jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Bagaimana nanti masa depannya itu merekayasa. Merekayasa tahu enggak? Apa itu merekayasa? Ada yang kenal dengan Gojek enggak? Ada yang kenal dengan Gojek? Lazada kan menggunakan Bukalapak. Itu adalah hasil dari rekayasa. Nah, ketika adik-adik menentukan pilihan rekayasa perangkat lunak, berarti masa depannya akan menuju ke sana visinya. Ya, menguasai teknologi di dalam genggaman tangan. Nah, ketika adik-adik memilih jurusan TKR, mana yang jurusan TKR? Yang laki-laki mana yang TKR? Namanya siapa? Siapa? Ari di mana tinggal? Sungai Siga, Kuranji, Pelubang ya. Kenapa pilih jurusan TKR? Mau jadi orang bengkel? Iya, ya. Artinya sudah kita tentukan garis perjalanan kita di hari ini. Ya, kita sedang tidak main-main dengan masa depan. Buktinya kita tidak main-main. Ari menentukan ketika dia tidak sekolah, ketika dia keluar dari SMK, dia sudah menentukan hari ini akan fokus di dunia mesin. Salah satunya melalui jurusan RPL. TKR. Begitu juga yang di jurusan RPL. Dia nak main-main dengan setelahnya tamat nanti, targetnya dia akan menguasai program kerekayasaan. Kalau hari ini ada Bukalapak, hari ini ada Lazada, besok mungkin ada lagi nama lain yang mungkin saja di tangan kalian yang menciptakan. Percaya nggak? Ya. Harus percaya sama yang seperti itu. Dan apa inginnya? Ketika nanti kalian keluar dari SMK, entah beberapa tahun ke depannya lagi, kontrak dengan anak-anak RPL, kontrak yang tidak tertulis, kalian datang ke sini sudah harus dalam bentuk kebanggaan menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Dan datang kami mau berkeluh kesah saja kan, susah, sulit. Tidak ada yang sulit. Apalagi sekarang zaman serba IT. Semuanya itu bergelut serba cepat. Ya. Makanya ketika nanti kawan-kawan, ketika nanti adik-adik keluar dari sekolah,
tamat dari sini, dan ketika kembali lagi ke sini, datanglah dengan membawa mimpi yang kita kumpulkan hari ini. Ya, begitu juga yang perempuan ya. Karena apa? Karena banyak yang bersandar dengan mimpi kita. Orang tua awak berharap anak-anaknya bisa menjadi orang yang dia inginkan. Kakak-kakak awak pasti berharap kita menjadi orang jadi. Ya kan? Ente awak berharap pasti awak menjadi orang jadi. Maka buktikan hari ini kepada mereka, kita bisa menjadi produk jadi melalui SMK. Karena di SMK lah nanti kalian akan diciptakan menjadi produk apa yang kalian mau. Kalau fokus di RPL, akan kita berikan hantam dengan materi-materi tentang pengkomputerisasian. Bagaimana cara kerja komputer. Bagaimana hari ini kita bisa matikan listrik di Australia dengan satu klik. Ya, percaya nggak? Itu orang kita itu. Ya. Untuk mematikan seluruh jaringan listrik di negara Singapura, kita bisa matikan dengan satu klik lewat HP. Ya, itu kan RPL ya. Kenapa bisa? Karena dunia jaringan, dunia komputerisasi terkait di dalam dunia satelit. Ketika kita bisa menguasai satelit, saat itulah kita bisa menguasai jaringan infrastruktur teknologi. Dan itu jauhnya kalau kegiatan teknologi. Yang hari ini mungkin saja awak bisa duduk di situ, awak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negeri. Hebat kan teknologi? Dan kalian nanti yang akan mengisi teknologi itu. Hal-hal baru seperti apa mungkin yang bisa kalian ciptakan. Jangan menjadi budak teknologi. Awak jurusan RPL kok jadi budak teknologi. Yang misalnya hanya menggunakan pengguna Facebook, menjadi pengguna Instagram, pengguna WhatsApp, pengguna YouTube, pengguna game-game online. Yang kaya siapa? Ya mereka yang membuat game online, mereka yang punya Facebook. Ketika kalian berada di sini, maka pastikan nanti kalian yang buat seperti Facebook itu, buat nama lainnya. Ataupun kalian nanti yang menciptakan inovasi-inovasi di bidang itu, bukan pengguna, tapi kita yang menciptakan. Dan saya ingin SMK Maritim Nusantara dengan motonya kuat di darat, tangguh di laut. Artinya apa? Kita menguasai bidang. Di darat kita menjadi orang hebat, TKPI nanti di laut menjadi orang-orang kuat. Mereka-mereka yang bisa menaklukkan ombak, mereka-mereka yang bisa menguasai samudera yang luas. Dan itu telah dibuktikan oleh senior-senior yang kemarin baru berlayar sampai ke Papua. Dan ketika mereka pulang membawa uang, itu enaknya SMK ya. Enaknya SMK itu karena kegiatan kalian nanti di SMK 70%-nya itu praktek, 30% teori. Kita masuk praktek. Nanti adik-adik di semester 11 akan menghadapi prakerin, namanya praktek kerja industri. Disitulah nanti adik-adik merasakan bagaimana cara kerjanya industri, bagaimana posisi kita sebagai seorang karyawan. Ketika bekerja di kapal, bagaimana disiplin kapal. Ya, di kapal itu disiplin loh, tidak bisa kita sembarangan. Semuanya itu ada standar operasionalnya. Kita tidak bisa ugal-ugalan. Karena ketika kita membuat satu kecil kesalahan bisa membahayakan terhadap nyawa yang ada di atas kapal. Itulah SMK Maritim memulai adik-adik itu dengan konsep taruna. Bagaimana kita melatih disiplinnya dulu. Bagaimana kita melatih attitude. Tahu attitude seorang taruna? Sikap seorang taruna harus seperti apa? Ada yang tahu nggak sikap seorang taruna? Nggak ya? Masih baru pengen tahu menurutnya dulu ya. Nanti adik-adik akan kita bekali bagaimana seorang taruna itu bersikap, bagaimana seorang taruna itu bermental. Bukan ayam sayur, bukan kaleng-kaleng ini, ya. Dia bukan kaleng-kaleng nanti. Nah, ini proses sedang
kita lakukan selama 3 tahun adik-adik berada di SMK Maritim Nusantara. Kita latih disiplinnya, kita latih attitude-nya, nanti baru kita bekali ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Bidang FPL fokus ke rekayasa perangkat lunak. Bidang apalagi bidang TKR fokus ke bidang mesinnya. Begitu juga bidang TKPI fokus tentang bidang perkapalan atau pelayaran. Ya, karena dari itu mulai hari ini dengan semangat, mulai hari ini dengan senyuman, percayalah hari ini adik-adik semua ya yang laki-laki perempuan, ketika adik-adik duduk di sini ada doa orang tua, ada harapan keluarga kita menjadi produk jadi, kita menjadi anak-anaknya yang jadi. Aminkan itu, yakinkan mereka dari sekarang kita bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Nah, untuk sementara demikian dulu pengantar dari saya, nanti dilanjutkan oleh Pak Dr. Haji Asnil Mardin, Eskom MPD, di usia muda, tidak berapa jauh terpaut usia dengan adik-adik. Sudah doktor, sudah menjadi haji, dan dia orang kita, acu, orang Jamban, orang Batu Basah. Di usia 27 tahun lah jadi dokter. Tidak ada yang tidak mungkin, karena kalau bersungguh-sungguh gitu loh. Nah, nanti akan kalian dengarkan bagaimana seorang dokter muda, anak kampung, meraih mimpinya, mengejar cita-citanya, dan menjadi jadi dia sekarang. Ya, ada yang minat nggak jadi dokter? Hah? Ada yang minat nggak? Dokter tahu nggak dokter? Ada yang tahu nggak dengan dokter? Kalau kuliah wak la tingkit barang kuliah gitu. Mana S3 ya. Biasanya dokter itu di usia 40 baru orang bisa menjadi dokter. Kok di usia 27 tahun dia dokter? Nah, hari ini sengaja Bapak datangkan agar adik-adik bisa melihat langsung gitu loh, bahwasanya ada orang-orang yang benar-benar serius menjalani masa-masa pendidikannya, dan mereka mendapat bonusnya itu bonus dari keseriusannya. Di usia 27 tahun sudah doktor, dia sudah haji, dan dia sudah ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar, universitas besar dengan gaji bahkan yang sampai 50 jutaan. Ada yang nggak gaji 50 juta sebulan? Nio kan? Nah, karena kita dengar nanti bagaimana seorang dokter berjalan sebagai motivasi bagi adik-adik untuk mengawali masa barunya di kehidupan baru di SMK Maritim Nusantara. Silakan dokter, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.